Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raih Potensi semuanya, apa kabar? Mungkin kita semua pernah merasakan kekecewaan karena diperalat oleh seseorang yang kita percayai. Atau pernahkah kalian bertemu seseorang yang tampaknya begitu ramah, namun ternyata memiliki sisi licik yang tersembunyi? Dan bisakah kalian mengidentifikasikan ciri-ciri orang licik di antara teman-teman dan kolega kalian sendiri? Di video ini kita akan membahas cara mengenali dan menghadapi orang-orang licik agar kita dapat menjaga kesehatan hubungan kita. Menurut perspektif psikologi, orang yang licik atau manipulatif cenderung menunjukkan beberapa ciri-ciri khusus. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang diasosiasikan dengan sifat licik dari sudut pandang psikologi dan bagaimana cara untuk menyikapinya. Yang pertama, yaitu kurangnya empati. Orang yang licik mungkin memiliki tingkat empati yang rendah. Mereka mungkin kurang mampu merasakan atau memahami perasaan orang lain, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memanipulasi tanpa merasa bersalah. Ciri yang kedua adalah kecerdasan sosial yang tinggi. Individu yang licik sering memiliki kecerdasan sosial yang tinggi, yang memungkinkan mereka membaca dan memanipulasi interaksi sosial dengan efektif. Mereka dapat dengan cepat menilai situasi dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai kebutuhan. Sedangkan yang ketiga, cirinya adalah narcissistic traits. Ciri-ciri narsistik seperti rasa keunggulan yang berlebihan dan kurangnya rasa empati dapat terkait dengan sifat licik. Orang yang licik mungkin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka tanpa memperhitungkan orang lain. Ciri yang keempat adalah keterampilan berbicara dan persuasif yang tinggi. Individu yang licik sering memiliki keterampilan berbicara yang luar biasa dan kemampuan persuasif yang tinggi. Mereka dapat memanfaatkan kata-kata dengan cara yang membuat orang lain percaya atau terpengaruh. Yang kelima, cirinya adalah ketidakjujuran dan manipulasi. Orang yang licik cenderung tidak jujur dan dapat menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang disaring terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan mereka. Yang keenam adalah sifat Machiavellian. Konsep Machiavellianisme melibatkan taktik manipulasi dan penggunaan sly untuk mencapai tujuan pribadi. Orang yang licik seringkali dapat dianggap memiliki sifat Machiavellian yang kuat. Yang ketujuh adalah tidak konsisten dalam nilai atau prinsip. Orang yang licik mungkin tidak memiliki konsistensi dalam nilai atau prinsip mereka. Mereka dapat mengubah sikap dan moralitas sesuai dengan kebutuhan situasi atau untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri yang kedelapan, sering menyalahkan orang lain. Orang licik cenderung melemparkan tanggung jawab atas kesalahan atau tindakan negatif mereka kepada orang lain. Mereka mungkin menghindari tanggung jawab pribadi untuk melindungi reputasi atau kepentingan mereka. Sedangkan ciri yang kesembilan, ketidakjujuran pada diri sendiri. Selain tidak jujur dengan orang lain, orang yang licik mungkin juga cenderung tidak jujur pada diri mereka sendiri. Mereka dapat mengabaikan atau meremehkan dampak negatif dari tindakan mereka. Dan ciri yang terakhir, yaitu yang ke-10, ketidakstabilan hubungan sosial. Orang licik mungkin sulit mempertahankan hubungan yang stabil dan sehat karena kecenderungan mereka untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain. Tapi perlu untuk dicatat juga bahwa tidak semua orang yang menunjukkan ciri-ciri ini dapat dikategorikan sebagai licik. Dan beberapa sifat ini dapat hadir dalam derajat yang berbeda pada individu yang berbeda. Penilaian psikologis yang mendalam dan konteks spesifik perlu dipertimbangkan untuk membuat penilaian yang akurat tentang perilaku seseorang.
Sedangkan untuk menghadapi orang licik bisa menjadi tantangan pula. Tetapi ada beberapa strategi yang dapat membantu Anda mengatasi situasi tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi orang licik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Kenali perilaku licik dan sadari dampaknya pada diri kamu. Meningkatkan kesadaran diri membantu kamu mengenali pola-pola manipulatif yang mungkin digunakan oleh orang tersebut. Yang kedua, tetap tenang dan terkendali. Jangan biarkan emosi kamu menguasai. Tetap tenang dan terkendali agar kamu dapat membuat keputusan yang bijak dan tidak terjebak dalam permainan manipulatif. Yang ketiga, perkuat batasan pribadi. Tentukan batasan-batasan yang jelas dan teguh. Jangan ragu untuk menyatakan batasan kamu dan tidak membiarkan orang tersebut melanggarnya. Yang keempat, hindari konflik yang tidak perlu. Terlibat dalam konflik dengan orang licik bisa memperburuk situasi. Jadi, hindari konfrontasi yang tidak perlu. Yang kelima, kembangkan keterampilan komunikasi efektif. Belajar berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan kamu, tetapi lakukan dengan cara yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memanipulasi kamu. Yang keenam, konsultasi dengan orang terpercaya. Diskusikan situasi tersebut dengan orang-orang yang kamu percayai, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Mereka dapat memberikan pandangan tambahan dan dukungan untuk kamu. Yang ketujuh, berpikir strategis. Jika mungkin, pertimbangkan untuk mengubah taktik atau pendekatan kamu terhadap situasi atau hubungan dengan orang tersebut. Terapkan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan mereka. Cara yang kedelapan adalah jaga kepercayaan dan insting kamu. Jika kamu merasa sesuatu tidak benar atau terdapat kecurangan, jangan abaikan insting kamu. Kepedulian terhadap perasaan kamu dapat membantu kamu menghindari jebakan yang mungkin disusun oleh orang licik. Yang kesembilan, fokus pada kesehatan mental dan emosional. Jaga kesehatan mental dan emosional kamu. Pertimbangkan untuk mencari dukungan profesional seperti konselor atau psikolog untuk membantu kamu mengelola stres dan ketegangan yang mungkin timbul dari interaksi dengan orang licik ini. Yang ke-10, pertimbangkan batas hubungan. Jika situasinya memburuk dan tidak ada perubahan positif, pertimbangkan untuk menetapkan batas atau mengurangi interaksi dengan orang tersebut untuk menjaga kesejahteraan kamu. Ingatlah bahwa setiap situasi dan individu berbeda. Jadi, penting untuk menyesuaikan strategi ini sesuai dengan konteks diri kamu sendiri. Menghadapi orang licik membutuhkan keseimbangan antara melindungi diri dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang di sekitar kamu. Dengan ini, kita tiba di akhir perjalanan edukatif kita mengenai ciri-ciri orang licik dan strategi menghadapinya. Ingatlah bahwa pemahaman dan kesadaran kita terhadap dinamika psikologis dapat menjadi kunci untuk melindungi diri dan menjaga kesehatan hubungan sosial kita. Mari kita terus berbagi pengetahuan ini dengan orang-orang di sekitar kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bijak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga dapat diuntungkan dari informasi berharga ini. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu lagi di video edukatif selanjutnya. Tetap bijak dan berdayakan diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.